Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Karena kami diizinkan dan masih diberikan kesempatan untuk bangun dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru. Kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Namun sebelum itu kami lakukan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, khususnya hari ini. Bimbing dan tuntun kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nas kita pagi ini menceritakan tentang pelayanan yang Yesus lakukan. Ia melaksanakan pelayanannya di berbagai tempat, baik kota maupun desa. Ia melayani selain memberitakan Injil, ia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ia melayani semua orang yang datang kepadanya, pun yang dijumpainya. Seperti yang diceritakan dalam nas kita pada hari ini, ketika Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, mereka dijumpai orang-orang yang membawa seorang buta dan memohon untuk ia menjamahnya. Dan tanpa banyak kata, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung, lalu meludahi mata orang buta itu, dan ia meletakkan tangan atasnya. Pendek kata, Yesus menyembuhkannya. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Yesus mau melakukannya? Jawabannya adalah karena Yesus penuh belas kasihan. Ia iba, ia sedih ketika melihat orang menderita. Ya, hati Yesus terus tergerak penuh belas kasihan. Ia tidak tahan ketika melihat penderitaan orang lain. Ia tidak mau diam jika kesusahan itu ada di depan matanya. Ia tahu orang yang di depan matanya memerlukan tempat dalam hatinya, membutuhkan pertolongannya. Dan saudaraku, jangan pernah mengira apa yang dilakukannya itu untuk mendapat simpati, pendapatan, atau ketenaran. Tidak sama sekali. Tapi semata-mata yang Yesus lakukan karena belas kasihan. Tidak banyak, saudaraku, orang yang hatinya seperti Yesus penuh belas kasihan. Padahal banyak orang yang memerlukan perhatian, kepedulian, dan pertolongan. Ada banyak orang yang mengharapkan pundak untuk jadi sandaran, mengharapkan telinga untuk mendengar cerita barang sebentar, memerlukan tangan untuk menghapus air mata, memerlukan perlindungan, yang mengharapkan segelas air, menginginkan pengakuan dan penerimaan,
sepiring nasi, dan juga pembelaan dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbelas kasih terhadap kita. Bahkan sampai saat ini pun belas kasih itu kita rasakan dan kita alami. Hendaknya hati kita pun penuh dengan belas kasihan. Dan ini terwujud dalam tindakan nyata, bukan sekedar dalam kata-kata. Kita belajar untuk berbelas kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Belajar memiliki hati seperti Yesus yang ingin melihat kesusahan orang lain. Dan kiranya belas kasihan Yesus ini menjadi dasar pelayanan kita, khususnya untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati, tetap semangat. Milikilah hati seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Untuk itu kita harus terus bergaul dengannya, bergaul dengan Allah. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Jaga kesehatan, shalom.